Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pasien saya tetap segar. Nyonya Ayu. Dia melahirkan tanggal 2 kemarin pukul 11 ya? 11. Pukul 11, bayinya 37 on. Anak pertama berapa kilo? 3,5. 35. Ini digedekno lagi dengan anak kedua. Boten pancene pun diet tapi tasih ageng mau. Oh gitu. Nggih. Sama harus merasa diet ya apa wis mengurangi puasa? Mengurangi nasi, mengurangi nasi terus yang manis-manis itu, Bu. Kan katanya itu membesar. Tapi tetap aja, Bu, besar. Nah, terus sama harus mengurangi di usia kehamilan berapa bulan? Mulai awal, Bu. Mulai awal? Iya. Soalnya saya takut itu kan dulu 3,5 itu aja. Jahitannya aduh banyak sekali, Bu, apalagi kalau lebih besar. Ternyata lebih besar lagi, Bu. Padahal mulai awal hamil TM1 wis ngurangi itu. Manis es krim itu Bakso, mie, seblak. Enggak suka itu, Bu. Enggak. Tepung-tepung. Ini pas kehamilan ini tuh anaknya itu sehat, Bu. Sukanya suka makan kayak nasi sama sayur gitu aja, Bu. Terus telur itu ya jarang-jarang gitu. Mana ya? Iya. Anak pertama? Enggak pada. Ules, Bu. Kalau anak pertama itu sukanya seblak apa? Dulu belum ada seblak, Bu. Bakso itu yang kayak kuahnya yang dulu kayak lava gitu, Bu. Terus minumnya es campur itu, Bu. Tiap hari, Bu. Tiap hari ya? Berarti yang anak pertama kan nggak diet dengan BB lahirnya 3,5 kilo. Anak yang kedua diet mulai TM awal sampai TM 3 bobotnya lebih besar. 37. Iya. Terus apa sebenarnya? Aku kok penasaran. Lah ya itu, Bu. Apa turunannya memang besar-besar ya nanti ya? Iya. Keluarganya itu emang besar-besar, Bu. Iya, lahirnya gede-gede. Iya, Iya lagi. Adik keponakan itu 3,5, ada yang 4 kilo. Ya gitu, Bu, kalau besar-besar. Nah, iya dengan diet, mendai sama nggak diet ya? Sama diet mulai nggak tahu, Bu. loh. Iya. Nah, nggak diet itu bisa 4 kilo lebih lah gitu. Nggih, mungkin, Bu. Soalnya kan saya kan juga sadar diri badan ini kan besar, Bu. Jadi semakin gak diet nih, aduh, makin nek tambah koyo mekar nih apa ngoten lho. Aku gak ngomong lho. Terus rencana kabeh ini apa sampean? Jadi koyo susuk mawon, Bu. Terus anak pertama pakai susu? Nggih. Maksudnya BB-ne nggih meningkat tapi ini mboten koyo suntik ngoten. Oh gitu. Sama berarti pernah suntik tapi beratnya naiknya drastis. Nggih. Apa sama karena suntik iki ya, Pak? Nggih. Berapa tahun sih suntik? Dulu itu berapa ya? Hampir 1 tahun, Bu. Hampir 1 tahun. Iya. Ya itu terus satu bulan naik 2 kilo 3 kilo, Bu. Tinggal ngaliin aja, Bu. Sama sebelum suntik KB itu berapa kilo berarti? Dulu itu anak yang pertama itu 54. Terus? Ya itu sampai jadi 75 itu, Bu. Berarti sama dulu enggak tahu kalau gemuk gini suami saya mana mau dah, Bu. Dulu kan kecil. Gitu loh, Bu. Dulu kan kecil badannya. Aku enggak Kecil, Bu. Kalau implan ya naik tapi enggak. Ya. Kalau implan dulu itu naik mulai anak pertama itu berapa tahun ya? 6 tahun itu cuma 5 kilo, Bu. Oh, cuma. Iya. 6 tahun ya. Berarti setahunnya mundaknya enggak 1 kilo lah. Nggih. Kalau suntik niku setiap bulan 2 kilo. Paling banyak niku 2,5 kilo 3 kilo, Bu. Implannya berapa batang dulu? 2. Nggih. Ya aku siji saya punya. Jadi lebih ngoten nggih. Tapi tetap untuk 3 tahun tetap. Oh, niku nganu, Bu, 2 tahun apa pinten nggih? 3 nggih. 3 tahun tapi yang 2 batang. Oh nggih. Jadi nanti ada rencana kehamilan ketiga apa enggak? Mboten, Bu, mboten. Pun kali mawon cukup. 2 anak cukup ya? Iya, soalnya sakit. Ampun nggih. Sakit. Nggih. Namanya kan sing kedua niki kan cowok. Sakit minta ampun. Beda. Oh, beda, Bu. Kalau cewek dulu kan yang sakit kan ini. Kalau yang cowok itu di depan sini, Bu. Aduh, sakit minta ampun.
Jadi coba kita cari komentar netizen, bener nggak kalau cewek di belakang sakitnya punggung ya? Punggung ya. Oh, sakit. Tapi kalau cowok di sini, iya. Sakitnya di situ. Sakit. Bener nggak sih? Apa mungkin benar-benar di rumah yang anaknya perempuan, laki-laki kan bisa merasakan ya lah. Kuwi kira iso komen soalnya wetok kabeh. Ya. Bener apa enggak itu depan belakang bedanya laki-laki sama perempuan. Karena laki-laki mungkin Mbak ini kan lebih besar. Gitu. Dadi rasa tetangga-tangga itu ngoten ku anjing. Oh iya. Nggih, tetangga kula sing cowok-cowok niku ngomong, "Lek cok anak sampean iki cowok paling ngono, sing tolen ndek kene sih." Kula ngoten nggih, ngoten. Gitu. Terus ngoten. Jadi ngono ya. Nggih. Kayaknya ada dulu sing tak wawancarai bikin vlog ini ya. Sama sih rata-rata kalau cewek sama cowok itu sakitnya beda. Nggih, beda. Lebih sakitan cowok. Tapi nggih enten sing cewek niku lebih cewek cowok lebih sakit sing cewek nggih wonten. Iya, nggih. Astaga. Kayak tergantung iki ya. Ambang nyeri kali ya. Mungkin Bu nggih. Soalnya kula sing cewek kali cowok niki kula mulai trimester pertama niku kali nganuan niku pun beda Bu. Iya, kalau kan beda juga ya. Nggih, berbeda. Mungkin bedanya suka sayur apa ya? Yang sehat gitu loh Bu, sehat gitu loh, kayak hidupnya itu loh. Yang pertama itu aduh kayak enggak cara Gen Z itu Bu sekarang Bu yang suka makan seblak, suka makan gitu-gitu. Dua kadang. Jadi seperti itu komennya ya. Dari pola makan, dari rasa sakit untuk melahirkan juga berbeda. Selama hamil lebih ringan, lebih santai yang pertama. Kalau yang pertama itu sukanya itu kalau pagi itu yang katanya morning ya itu. Kalau yang ini Bu maghrib. Malam. Ngoten. Jadi sudah ditanya ya? Nggih. Kalau malam itu kayak orang sakit gitu, Bu. Isu enggak ya? Iya, kalau kan pagi ya soalnya. Iya, kalau sehat, kalau pagi yang kedua ini bergas Bu kayak mboten napa-napa ngoten. Tapi kalau udah malam itu aduh mau sholat maghrib itu lah gak kuat. Bukan gak kuat Bu. Langsung bior ngoten. Iya kan? Nggih. Gak tahu Bu. Mungkin bawaannya sendiri-sendiri nggih Bu. Dulu anak saya itu kan yang pertama setiap pagi kalau nggak makan di warung nasi pecel Bu, beda-beda gitu Bu, itu nggak mau makan Bu. Astagfirullah. Nopo-nopo bior. Yang kedua ini pagi pokoknya makan sayur, makan itu. Kalau malam ya itu mau sholat aja sulit Bu. Soalnya jadi kalau mau sholat tuh ngumpulkan tenaga dulu buat itu muntah-muntah itu. Berarti sama enggak morning sickness, evening sickness? Nggih. Kalau ngeten iki biasa isu lek wong lemes. Itu mboten Bu, lek enjing niku nggih kaya wong sehat bergas nggih. Tandange kaya anak kula kan pas sekolah yang itu ya biasa gitu Bu, masa ya gitu Bu. Yang kedua ini Bu. Kalau dulu yang pertama ya seperti bayi-bayi pada umumnya ngoten niku nggih. Lemes ngoten niku, nedene biar riyen ngoten nek iki mboten. Berarti lek sampean punya anak ketiga ya. Aduh mboten. Paling beda maneh awan. Nggih. Bu, 2 mawon nggih. Cukup. 2 anak cukup dene wis oke soalnya 2 anak kan. Mboten masalah lek biaya niku dirase anak bawa rezeki sendiri. Tapi nih rasa sakitnya pas kontraksi nih Bu. Aduh. 2 hari Bu nggak bisa tidur kan yang ini. Makanya pas anak pertama ya eling ya sampean. Sakit inget Bu. Eling sampai anak kedua Yang kedua ini tambah lebih. Dulu kan masih muda Bu, tenaga kan masih cara jos nggih. Lah sakniki Bu kan cara umur niku mawon untung mriki bidane sabar-sabar. Ayo Mbak, ayo gitu. Aduh, kalau
kan maunya minta Mbak ayo dioperasi ya Mbak, aku wis gak kuat ngoten kan, terus sing bidan-bidan mriki, ayo Mbak nggak apa-apa, sabar lho 2 jam lho Bu. Alhamdulillah. Ya memang ya sakjane kalau apa ya, kalau orang awam. Anak kedua itu biasanya 1 jam, menurut teori. Cuma memang kalau ada perkembangan ya mesti dinteni. Kalau mbok aneh ta. Maksudnya ada celah ya tetap kita tunggu. Ya itu Bu, 2 jam itu aduh. Ya yang penting saiki bijane gak sabar, sama gak sabar kan gak ketemu. Nggih, tapi lek saniki kan kadang-kadang mboten sabar langsung dirujuk ke rumah sakit kan ngoten to Bu. Terus kadang bijane sabar, pasiennya sabar, keluarganya gak sabar. Saat rujuk ae yo kayak gitu. Jadi semuanya kan harus kolaborasi kudu mantep normal. Masa suwe dijahit kan dijahit saiki yo wis. Nggih, alhamdulillah jahitane. Nggih. Wis dadi. Yang penting kan normal, normal kan enak. Sama operasi kan saiki sik urung iso OTW. Tapi ning Bu, mungkin sakitnya berbeda terus sing nggih. Sakitnya lebih lama tapi kan mboten ngalami kontraksi. Tapi lek sakniki lek sing normal kan cepet tapi nih kontraksi ini kan aduh sakitnya. Penak mburi apa penak ngarep ini ya. Lha nggih. Kan penak ngarep, gak penak mburi. Nggih. Cara tiyang nggih Bu, penak. Perjalanan hidup nih Bu. Kita kan nggak bisa menebak. Oh anak kedua paling cepat mengenai. Kadang-kadang gue wonten sing jalan anak cowok itu berapa anuan gitu langsung keluar tuh ya ada loh Bu. Tapi nggak seumum ini sama anak 2,5 kilo kira-kira ya langsung keluar nih. Mungkin gitu. Iya. Mungkin gitu. Ya besar apa-apa, sebenarnya kan wis lahir. Mungkin itu lek sak moten niku paling kula mboten nedol ya Bu, puasa lek nggih. Iya, paling puasa terus mulai nggih mboten nedol mungkin wis ngurangi sak moten. Niku nasi niku Bu, niku makan niku cuma 1 enteng lho Bu. 1 enteng kecil itu udah. Nah ya, tapi sama kuat ngempet ya TM3 kan. Tadi yang 4 kilo sing tak wawancara itu TM3 itu gak bisa ngempet soalnya lau ya. Duh, mboten. Masih pun kula luwih enten napa niku kula niku mami nggih pokoke nasi niku sehari cuma ping 2. Sudah segitu loh nasi kan. Kayaknya masih tetap besar. Mungkin keluarganya besar-besar biasanya. Kan saya juga besar. Iya, tapi sudah mau diet M1 kan ibunya kan berarti kan apa minded dia sudah sadar. Ibu tidak gede, aku harus diet mulai M1 berarti M1 sudah soalnya M3. Udah dikasih tahu nanti kalau kebesaran apa gitu kan ada diabetes apa Bu ya. Jadi kan saya juga masih muda gitu. Jadi ya itu kayak nasi yang itu udah di itu bayinya besar. Tapi yo alhamdulillah gitu loh. Meskipun prosesnya lama itu tapi ya bisa lahirnya pokoknya telaten aja gitu ya. Nggih, terus kon sabar. Sabar kali nggih rada bergerak. Iya, pasang gitu. Iya, Bu. Sama jenis-jenis bagus ya, karena cinta gitu. Begitu. Ceritanya banyak dari Bayu ya. Yang perlu kita ambil nanti saya cuplik judulnya, saya rangkum judulnya apa. Sakjane ya pakai judulnya kudu Terus rasanya bayi laki-laki perempuan dan berbeda itu ya. Poin-poinnya jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak sudah berbagi ceritanya. Di blognya Dian Cici, izin share nanti ke teman-teman Dian Cici ya. Nanti sama tunggu aja ini. Pokoknya aku masih ingin juga. Oke. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.